Ban ya. Yang terakhir saja. Ya. Tahun bulan depan udah Ramadan ya. Ya. Karena kita sudah berada di bulan Sya'ban dan insya Allah beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka insya Allah taklim kita pada pagi hari ini kita selang Pak ya. Satu pembahasan mengenai puasa Ramadan ya. Jadi kita akan bahas mengenai sejarahnya, kemudian juga rukun puasa, kemudian yang membatalkan pahala puasa, yang membatalkan puasa, dan sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sebagai satu ibadah ya. Ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita amati mungkin sekitar 90% perintah dan larangan dalam Al-Quran itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Kenapa orang kafir enggak dipanggil? Karena orang kafir enggak bakal patuh gitu. Maka yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepadaku tanpa terpaksa. Wahai orang-orang yang telah berjanji untuk mentaati perintah dan laranganku. Jadi pada saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada hakikatnya kita berjanji, ya Allah, saya berjanji untuk mentaati semua perintah dan laranganmu seumur hidup saya. Nah ini Pak sebenarnya ada al-azmul am, niat umum itu di awal baligh. Jadi kita ini sebagai orang tua punya kewajiban ketika anak kita memasuki usia baligh, yang perempuan ya umur 9 tahun lebih, yang laki-laki umur 15 tahun lah gitu. Nah, ketika anak-anak kita itu memasuki usia baligh, wajib kita tuntun. Tuntun apa? Untuk al-azmul am. Azmul am itu artinya gini. Ketika memasuki usia baligh, nah itu seorang anak mulai punya buku catatan amal. Nah, di situ dia azam. Gimana bunyi azamnya? Ya Allah, saya berniat untuk mentaati semua perintah dan laranganmu seumur hidup saya. Gimana kalau dulu belum kita lakukan? Ya, tahunya baru sekarang anak kita udah usia 20 tahun. Nah, kita ajak, ayo ini kewajiban saya, kewajiban ayah gitu. Nah, kita ajak anak kita untuk al-azmul am. Nah ini yang mendasari jawaban dari Sayyidina Ali ketika ditanya oleh orang Yahudi, kenapa orang Islam kok usianya paling 70 tahun, ibadahnya paling 60 tahun, kok masuk surga selama-lamanya? Karena kata Sayyidina Ali, ketika seorang muslim ya memasuki usia baligh, dia berazam
Ya Allah, kalau saya diberikan usia 100 tahun, saya akan gunakan 100 tahun itu untuk ibadah. Kalau saya diberikan usia 300 tahun, maka saya gunakan 300 tahun itu untuk ibadah. Kalau saya dianugerahkan umur hidup selama-lamanya, maka saya gunakan selama-lamanya itu untuk ibadah kepadamu. Nah, ini makanya orang Islam ya ibadahnya 60-70 tahun ya masuk surga selama-lamanya gitu. Bifadlillah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi orang-orang Yahudi juga Allah perintahkan puasa. Orang-orang Nasrani atau orang Kristen juga Allah perintahkan puasa. Sampai sekarang Pak, orang Yahudi masih puasa. Ya, orang Nasrani masih puasa. Bahkan ada yang sampai 50 hari puasanya gitu. Orang Yahudi sampai sekarang masih bertauhid. Jadi orang bertauhid itu belum tentu beriman. Ya. Orang ma'rifat itu belum tentu beriman. Iblis itu ma'rifat Pak. Dia mengenal Allah. Ya, dia ikrar mengakui bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tapi kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis termasuk ke dalam golongan yang kafir, padahal dia ma'rifatullah. Jadi gelar iblis itu al-arif billah maksudnya. Ya. Karena ma'rifat dia. Nah, cuma kalau dalam ilmu tauhid, iblis itu tidak al-iz'an, tidak al-qabul birridha, ya, hanya ma'rifat. Nah, orang-orang Yahudi mereka masih bertauhid, masih mengikuti syariatullah. Tapi dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, meskipun bertauhid, meskipun mengikuti syariat Allah, orang-orang Yahudi dihukumi kafir. Kenapa? Karena enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, ya, lafaz la'alla kalau yang gunakan itu manusia artinya mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang gunakan la'allakum itu maknanya kepastian Pak. Jadi puasa ini menjadi wasilah untuk mendapatkan derajat takwa gitu. Maka dalam rukun Islam itu semua hubungan kita kepada Allah, baca Quran, zikir, itu pondasinya salat. Kebaikan kita kepada makhluk Allah semuanya, manusia, binatang, hewan, ya, tumbuhan, itu pondasinya zakat. Nah, semua usaha perbaikan kualitas diri pondasinya adalah puasa gitu, ya. Nah, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini Pak yang nanti kita bawa ketika kita berangkat haji atau umroh, ya. Kita kalau haji ke tanah suci bawa apa Pak? Paspor, itu buat imigrasi. Bawa duit, nah itu buat makan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang kita bawa ya menghadap Allah adalah takwa. Nah, ketika kita haji ataupun umroh, status kita itu duyufur rahman, tamunya Allah. Ka'bah Baitullah. Karena kita tamu, maka Allah akan memuliakan tamunya gitu. Nah, tamu kan macam-macam. Kalau kita resepsi misalkan ya, tamu itu macam-macam. Ada tamu yang kedatangannya
membuat kita sangat-sangat bahagia. Ya. Kita bikin resepsi, tahu-tahu guru kita di pesantren datang. Pas kita lihat mobilnya juga, kita udah diri itu Pak, siap-siap nyambut. Kita cium tangan, ya, kita ungkapkan kegembiraan kita. Halo Pak Kiai, makasih banyak udah bisa. Oh, luar biasa sambutan kita. Nanti ada tamu yang dia datang tuh kita biasa aja. Ya pakai datang lagi katanya. Padahal kita ngundang cuma basa-basi aja. Ya, ada yang begitu Pak tamu. Nanti ada tamu yang diusir sama tuan rumah. Ada tamu Pak, resepsi pernikahan. Mohon maaf, tahu-tahu nih tamu kencing Pak di pelaminan. Diusir nggak sama tuan rumah? Diusir. Nah, orang berangkat haji sama umroh sama. Ada yang kedatangannya disambut oleh Allah, ada yang dicuekin sama Allah. Ya, Ka'bah segitu gedenya dia nggak bisa lihat. Nanti ada yang diusir rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita menjadi tamu yang dimuliakan Allah? Saat kita berangkat haji atau umroh, nggak boleh ada status sosial di hati kita. Jadi kalau kita haji nih Pak atau umroh, kita masih ngerasa, oh saya ini orang kaya, diusir tuh Pak sama Allah. Kita berangkat haji, kita ngerasa saya ini kiai, saya ini ulama, saya ini ustadz, diusir tuh Pak. Kita datang ke kota suci Mekah, hati kita masih ngerasa, oh saya ini pejabat, diusir tuh Pak. Kenapa? Karena kita datang dengan membawa kesombongan. Ya, yang kita temui kan Allah Rabbul Alamin. Ya, jadi kalau di tanah suci nama ente siapa? Kiai Haji, jangan dipakai Pak. Gitu. Ya, ustadz, pengusaha, pejabat. Nah, yang ada di hati kita cuma satu. Saya adalah hamba Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru kedatangan kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, puasa Ramadan ini turun perintahnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi waktu Nabi tinggal di Mekah itu belum ada puasa Ramadan. Nah, tahun pertama Nabi hijrah dengan para sahabat, ya, Nabi juga belum puasa di tahun pertama kedatangan beliau di kota Madinah. Nah, pas tahun kedua bulan Sya'ban turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu. Jadi Nabi cuman ngalamin 9 kali Ramadan. Ya, Nabi kan di Madinah 10 tahun. Ya. Nah, turun perintah puasa di tahun kedua. Nah, Nabi hanya mengalami 9 Ramadan. Dari 9 Ramadan ini kulluha nawakis. 8 Ramadannya jumlah bilangan harinya 29 hari. Jadi cuma 1 kali Ramadan Nabi mengalami sebanyak 30 hari gitu ya. Nah, di sini nanti ada satu kaidah dalam penentuan awal Ramadan, bahwa perbedaan pendapat antar ulama dalam menentukan awal Ramadan itu hanya berbeda 1 hari. Kenapa hanya beda 1 hari? Karena kalender Hijriah cuma 29 atau 30 hari. Ya, kemudian perbedaan dengan kalender Masehi, pergantian tanggalnya itu di waktu maghrib. Jadi kalau sekarang nih Pak, tanggal 30 Sya'ban, nanti pas maghrib udah pasti 1 Ramadan. Ya, sebab kalender Hijriah nggak ada 31 hari, ya, 29, 30. Beda dengan Masehi, ada yang 1 bulan 28 hari, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Kalau kalender Hijriah cuma 29 hari.
Maka perbedaan pendapat yang terjadi antara orang-orang NU dan Muhammadiyah itu pasti cuma 1 hari. Contoh, kalau orang NU misalkan awal puasa Selasa, orang Muhammadiyah biasa misalkan Rabu. Gitu. Nah, kalau orang NU puasa di hari Selasa awalnya, kemudian orang Muhammadiyah di hari Rabu, berarti menurut orang NU jumlah bilangan hari bulan Sya'ban hanya 29 hari. Ya, berarti hari Senin itu menurut orang NU tanggal 29 Sya'ban. Nah, hari Selasa tanggal 1 Ramadan. Nah, orang Muhammadiyah yang awal puasanya Rabu berarti Selasa bukan tanggal 1 Ramadan. Selasa berarti 30 Sya'ban. Jadi perbedaannya pasti cuma 1 hari. Nah, kalau ada yang bedanya jauh, itu pasti salah ngitung gitu, Pak. Ya, kita puasa Senin, ada yang mulain Jumat, nah itu pasti salah ngitung. Ya, kalau perbedaan yang didasari oleh ilmu ya yang selama ini terjadi antara orang-orang NU dan Muhammadiyah, perbedaannya hanya 1 hari gitu. Begitu juga ketika awal Idul Fitri. Ya, kalau ada perbedaan pasti cuma 1 hari bedanya, gitu. Ya. Misalkan orang NU Lebaran hari Senin misalkan, orang Muhammadiyah hari Selasa. Berarti menurut orang NU Ramadan itu cuma 29 hari. Hari ke-30-nya tanggal 1 Syawal, Senin. Nah, menurut orang Muhammadiyah, Senin itu bukan tanggal 1 Syawal, tapi tanggal 30 Ramadan. Ya, maka di sini bisa kita lihat perbedaan ini menyangkut nanti diharamkan kita berpuasa di tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Nah, gimana hukum orang Muhammadiyah berpuasa sementara orang NU sudah Lebaran? Kan haram, Pak, hukumnya. Ya, hari-hari di mana kita diharamkan puasa itu Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik gitu. Nah, gimana kalau hari Senin orang NU Lebaran, Idul Fitri orang Muhammadiyah masih puasa? Boleh. Sebab dalam pandangan orang Muhammadiyah, hari Senin itu tanggal 30 Ramadan. Dalam keyakinannya, bukan tanggal 1 Syawal. Nah, orang NU yang hari Senin meyakini tanggal 1 Syawal, nggak boleh, Pak, gitu. Nggak boleh berpuasa, haram hukumnya. Sebab dalam keyakinannya hari Senin itu tanggal 1 Syawal, gitu. Nah, gimana kalau ada ustadz atau kiai diundang Idul Fitri, Pak? 2 kali khutbah tuh. Senin khutbah, gitu. Hari Selasa khutbah. Teman saya pernah nanya, Pak, malam-malam dia telepon. Ji, katanya, Anda gimana nih? Gimana? Saya bilang gitu. Anda dapat undangan khutbah Idul Fitri 2, katanya. 1 di hari Senin, 1 di hari Selasa. Sekaligus jadi imam, gitu. Senin Idul Fitri jadi khotib, termasuk sholatnya. Selasa juga sama. Berarti sholat yang pertamanya itu sholli sunnatan li'idil fitri, ya, imaman, ya, adaan lillahi ta'ala. Nanti sholat yang keduanya, Pak, itu i'adatan niatnya, ya, mengulang sholat. Nah, itu hukumnya boleh, ya, mengulang sholat. Jadi yang pertama niatnya adaan, kemudian yang kedua Idul Fitri yang kedua niatnya i'adatan. Nanti gimana ada sebagian saudara kita salat Idul Fitrinya lebarannya sekarang, tapi salat Idul Fitrinya besok. Kan suka ada tuh, Pak, gaya begitu, ya. Jadi lebarannya sekarang, tapi sholat Idul Fitrinya besok. Berarti dia sholat Idul Fitri di tanggal 2 Syawal.
kodoan Pak niatnya. Gitu. Karena sholat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Kalau dia sholatnya di tanggal 2 Syawal berarti niatnya kodoan. Sholi sunnatan li Idul Fitri kodoan lillahi ta'ala. Gitu. Nah, kemudian mengenai syarat wajib dan syarat sah, ya, ini sama-sama kita ketahui yang wajib berpuasa itu musliman balighun aqilan, ya, muhtaron, itu. Jadi muslim baligh berakal sehat, ya. Ini artinya kalau ada anak wanita umur 13 tahun belum keluar darah haid, berarti dia belum wajib puasa, ya, karena belum balik. Nah, kemudian saubi, anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum balik. Nah, anak kecil ini belum wajib puasa, tapi kalau dia puasa sah puasanya. Nah, sama dengan sholat Pak. Anak kita umur 9 tahun laki-laki, kan sudah tamyiz tapi belum balik. Nah, dia belum wajib sholat, tapi kalau dia sholat sah sholatnya. Begitu juga anak kita yang usianya itu sudah tamyiz 8-9 tahun tapi belum balik, dia belum wajib puasa, tapi kalau dia puasa hukumnya sah. Nah, karena anak yang belum balik ini belum punya buku catatan amal, maka amal ibadahnya, pahalanya ditulis untuk orang tuanya, gitu, ya. Nah, meskipun belum wajib, nah sebagai tarbiyah kita sebagai orang tua, wajib kita membiasakan anak-anak kita untuk puasa Ramadan, meskipun anak kita belum terkena kewajiban puasa Ramadan. Kita ajak sahur bareng. Nanti kalau kuatnya sampai zuhur, nggak boleh dipaksa Pak. Kalau anak kita yang umur 8-9 tahun kita paksa puasa sampai maghrib, kemudian jatuh sakit, orang tuanya yang dosa. Gitu. Jadi biar dia sesuai dengan kemampuannya. Ya, mungkin tahun ini sampai zuhur dulu, tahun depan sampai asar, ya, tahun depannya lagi sampai maghrib, gitu. Ya, jadi nggak boleh dipaksa, gitu. Minimal dia mengalami suasana Ramadan. Ya. Dia ikut sahur, kemudian dia ikut berbuka puasa. Nah, kemudian uzur di mana seorang muslim dibolehkan tidak berpuasa, yang pertama adalah al-marad, ya, sakit, ya, sakitnya ini memang mengganggu, ya, artinya nggak kuat dia berpuasa dikarenakan kondisinya yang sakit. Tapi nanti setelah selesai sakit, ya, sembuh, dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Satu contoh, misalkan kita lagi puasa, pas masuk waktu asar, tiba-tiba badan kita dingin Pak, keluar keringat dingin, mata kunang-kunang, perut mual mau muntah, berarti sakit. Nah, buka tuh Pak. Ya, fa idza stadda, kalau sakitnya itu semakin parah, wajib dia berbuka puasa. Kalau diterusin puasa sampai misalkan menimbulkan, ya, kondisi yang emergensi, dosa tuh Pak. Ya, karena orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa, tapi nanti dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kemudian orang yang as-safarut tawil, orang yang musafir dalam perjalanan yang minimal 83 km, itu dibolehkan tidak berbuka puasa, dibolehkan berbuka puasa. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kalau dia kuat puasa, afdalnya dia puasa, gitu.
Nah, seorang musafir dibolehkan tidak berpuasa dalam mazhab Syafi'i, syaratnya dia memulai perjalanan sebelum subuh. Contoh, kita mau pulang kampung nih Pak ke Bandung, itu kan lebih dari 83 km. Kita dibolehkan berbuka puasa itu siang harinya kalau kita jalannya itu sebelum subuh jam 3, jam 4 gitu. Jadi ketika masuk waktu subuh, status kita musafir, bukan mukim. Maka kalau orang yang ketika subuh statusnya masih mukim, kemudian dia memulai perjalanan di waktu zuhur, itu nggak boleh buka puasa. Itu ketentuan dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, yang penting musafir, mau berangkatnya subuh, mau berangkatnya zuhur ataupun asar, yang penting perjalanannya itu jaraknya 83 km atau lebih, maka dia dibolehkan berbuka puasa. Gitu. Nah, kecuali yang safarnya safar maksiat. Nanti ada maksiat, ada safar lil maksiat, ada maksiat fi asna'is safar. Kalau safarnya safar maksiat, itu enggak ada rukhsah untuk buka puasa. Kita mau ke Bandung nih Pak, ngapain ke Bandung? Mau nonton dangdut katanya. Nah, itu enggak boleh buka puasa. Sebab safarnya safar maksiat. Yang dibolehkan itu safar mubah, safar sunnah, dan safar wajib. Nah, kemudian orang yang sudah sepuh, lanjut usia, ya, misalkan umur 90 tahun, ya, sudah nggak mampu puasa. Nah, orang seperti ini tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha puasa, kewajibannya hanya bayar fidyah. Ya, 1 hari 1 mud. Ya, 1 mud itu mungkin sekitar 1 kilo kurang, ya, 75, ya, 75 lah. Ya. Enggak sampai 1 kilo. Nah, orang kita Pak kadang berguru sama orang Arab nggak lihat kondisi. Ya. Dulu dia belajar di Mekah. Gurunya nyontoin begini Pak, 1 mud tuh segini katanya. Dia pulang ke kampung halamannya, nyontoinnya 1 mud segini juga. Kan tangan orang kita sama orang Arab beda Pak. Ya. Saya pernah waktu berangkat kuliah, ya, pegangan di bangku tuh, itu jempol saya sama kelingking perempuan orang Mesir sama Pak gedenya. Gitu. Ya, jadi gurunya nyontoin semut segini katanya. Nah, dia pulang kampung segini juga. Padahal kan segininya orang Arab gurunya sama segini muridnya ya beda gitu. Ya, kalau diukur ya mungkin sekitar 1 liter lebih lah gitu ya. Jadi nggak wajib puasa, nggak wajib mengqadha puasa, kewajibannya adalah bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Ya, yang diberikan kepada orang-orang miskin. Kan di kita kalau sholat jenazah suka dibagiin beras tuh Pak, buat jamaah, beras fidyah. Kalau kita orang kaya haram tuh Pak ngambil, sebab udah disebutin wa fidyatun ta'amu miskin. Gitu. Jadi mestinya diumumin tuh sama DKM, ini ada beras fidyah. Yang merasa miskin silakan ngambil gitu Pak. Yang merasa miskin suruh ngambil. Iya. Nah, kalau sholat jenazah datang bawa mobil, kurang bawa beras fidyah, haram tuh Pak. Karena bukan haknya. Fidyatun ta'amu miskin. Ya, fidyah itu diberikan kepada orang-orang miskin gitu. Nah, kemudian mengenai rukun puasa ini cuma ada 2. Yang pertama an-niyatu. Ya, cuma niat ini punya syarat. Yang pertama at-tabyid. Niat puasa itu dilakukan pada malam hari. Yang disebut malam itu dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh.
Jadi kita boleh 6:30 niat puasa, boleh jam 7, boleh juga jam 8 terus sampai menjelang subuh. Ya. Kata Nabi, man lam yubayyiti siyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi kalau malam kita lupa niat puasa, meskipun kita sahur, maka puasa kita hari itu tidak sah. Ya. Ingat-ingat pas siang zuhur, habis selesai sholat zuhur baru ingat, ya Allah semalam lupa niat puasa. Nggak sah tuh Pak. Puasa hari itu dan wajib diqadha, tapi tidak dianggap berdosa. Gitu. Nah beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh niatnya sebelum zuhur. Yang penting dari waktu subuh sampai kita niat puasa sunnah, kita belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Dasarnya adalah hadis Nabi, suatu hari baginda Rasul bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ya mungkin jam 10 kali Pak, Nabi nanyanya, wahai Aisyah istriku, masak apa hari ini? Kata Sayyidah Aisyah, kita enggak punya apa-apa ya Rasul untuk dimasak. Kemudian kata Nabi, kalau begitu saya puasa hari ini. Nah, berarti boleh tuh Pak. Kita puasa sunnah niatnya sebelum zuhur. Yang penting dari masuk waktu subuh sampai kita niat, kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Kemudian syarat yang kedua at-tikror. Ya, niat puasa ini wajib dilakukan setiap malam dalam madhab Syafi'i. Nggak boleh kita borong Pak. Di awal Ramadan kita niat, ya Allah saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, dalam madhab Syafi'i nggak sah tuh Pak. Ya, kata Imam Syafi'i kalau boleh niat puasa seperti itu, maka boleh kita niat sholat zuhur selama 1 bulan penuh. Gitu. Kan setiap hari ibadah yang mustakil. Gitu. Jadi harus setiap malam. Maka penting ketika kita sahur, kita sebagai kepala keluarga, kita ingetin. Biasa kan kalau sahur makannya bareng tuh Pak. Kita ingetin, ayo siapa yang belum niat puasa gitu. Agar niat puasa sebelum masuk waktu subuh gitu. Dan alhamdulillah di mayoritas masjid-masjid di kita ya, biasanya setelah selesai sholat tarawih, jamaah diajak niat puasa. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu. Tujuannya apa Pak? Ngingetin para jamaah jangan sampai kelupaan niat. Karena kalau nggak niat malam, puasa siangnya tidak sah. Ya. Zaman Nabi nggak ada Pak. Nabi ngajak, ayo habis tarawih, ayo kita niat puasa bareng-bareng. Nawaitu sauma godin gitu, nggak ada. Gitu. Ini kebijaksanaan para ulama, ya, mengajak jamaah, mengingatkan jangan sampai kita lupa niat puasa. Gitu. Wa ma'adzalika tusannu niyatu jami'ihi. Ya. Di dalam mazhab Syafi'i kita disunnahkan Pak di awal Ramadan untuk pasang niat, ya Allah saya niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ya, muqallidan li Imam Malik, bertaklid kepada Imam Malik. Jadi nanti Pak di awal Ramadan kita ajak istri kita, anak-anak kita untuk niat puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tapi mesti diikuti dengan kalimat bertaklid kepada Imam Malik. Sebab kalau kita ngikutin Imam Syafi'i nggak sah Pak, ya, niat seperti itu. Nah, apa manfaatnya kita niat puasa selama 1 bulan penuh di awal Ramadan? Jika di pertengahan Ramadan kita lupa niat di malam hari, maka niat itu sudah tercover di awal. Tetap sah puasa kita.
Kemudian faidah yang kedua, seandainya di tanggal 20 Ramadan kita meninggal dunia, kita tetap dapat pahala puasa selama 1 bulan penuh. Sebab kata Nabi, innamal a'malu binniyat gitu. Jadi penting nanti di awal Ramadan ya kita ajak istri kita, kemudian anak-anak kita untuk niat puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian rukun yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, di sini oleh para ulama dibagi dua. Ada perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Puasanya enggak batal, tapi pahalanya hilang semua. Ini disebut al-muhbitat. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa Ramadan disebut al-mufattirat gitu. Nah, kata Nabi dalam hadisnya, khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-ghibah, membicarakan ya tentang seseorang yang kalau dia dengar dia marah, Pak. Itu ghibah. Kalau kita ngomongin orang tapi kebaikannya, itu enggak termasuk ghibah. Jadi kita ngomongin orang yang kalau orang yang diomongin itu ngedenger marah, itu ghibah. Nah, kalau kita ngomongin kita lagi puasa, maka kata Nabi puasanya hari itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Ya, enggak ada pahalanya. Gimana kita enggak ngomongin tapi cuma ngedengerin, sama Pak. Al-mustami syarikul mutakallim. Orang nggak mungkin ngomong kalau nggak ada yang dengerin. Maka kalau kita nggak bisa mencegah, ada yang ghibah, ya kita menjauh, gitu, kita tinggal. Ghibah itu di luar Ramadan dosa, di dalam Ramadan dosa. Bedanya ketika dilakukan saat puasa itu menghapus pahala puasa. Jadi baik di Ramadan di siang ataupun malam sama-sama haram ghibah itu, sama-sama dosa. Nah, cuma bedanya kalau dilakukan di siang hari itu menghancurkan pahala ibadah puasa. Termasuk kita nonton infotainment, Pak, siang-siang. Lagi puasa, nonton TV, acaranya lagi ngomongin aib dan keburukan artis. Hilang tuh, Pak. Gitu. Ya, pahala puasa kita hari itu, ya. Maka ya puasa itu bentengnya masjid, Pak. Dengan di masjid, kuping kita tuh terhindar dari maksiat, mata kita terhindar dari maksiat, mulut kita terhindar dari maksiat. Maka para ulama dulu sering memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kerja dagang itu 11 bulan sampai bulan Sya'ban. Jadi nyari duit sampai bulan Sya'ban. Pas Ramadan udah ke masjid. Gitu, Pak. Kalau sekarang Ramadan makin kenceng, Pak, nyari duit. Karena yang dituju Idul Fitri. Kalau udah dekat Idul Fitri kan ibu-ibu senang, anak-anak senang. Yang pusing saya, Pak. Bapak-bapak yang pusing. Kalau mau lebaran gitu. Yang kedua an-namimah. An-namimah itu menyampaikan berita dengan tujuan bikin orang ribut meskipun yang diomongin benar gitu. Termasuk ghibah. Meskipun yang diomongin itu benar. Kita punya teman pelit banget, Pak. Misalkan kita punya teman pelit banget, kita cerita sama teman kita yang lain, si ini pelit banget, Pak. Padahal sesuai dengan kenyataan, tetap ghibah. Wa in kunta shadiqan. Meskipun apa yang kau omongkan itu benar sesuai dengan kenyataan. Ya. Orang kita suka bela diri, Pak, kalau lagi ghibah. Ini saya bukan ngomongin orang, katanya. Ini kenyataan, katanya. Sama aja gitu, ya. Kalau enggak sesuai kenyataan berarti fitnah gitu. Sesuai kenyataan ghibah. An-namimah. Yang kedua namimah artinya
menyampaikan berita dengan tujuan bikin kacau. Yang ketiga al-kizbu, ya, berbohong. Ya, berbohong itu membatalkan pahala puasa kecuali dua. Bohong untuk menyelamatkan nyawa. Ada orang lagi diuber-uber Pak pakai golok, ngumpet di rumah kita gitu. Kemudian yang ngubernya nanya, ada si fulan enggak? Kita bilang enggak ada. Itu boleh, enggak membatalkan puasa. Yang kedua, bohongnya suami kepada istri yang bersifat pujian. Itu boleh. Kita lagi di rumah Pak, kemudian istri kita sore-sore habis mandi, kemudian kita puji istri kita, waduh mah kayak bidadari katanya. Bohong nggak tuh Pak? Bohong banget itu. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Gitu. Begitu juga kalau istri muji suami, bang, abang ini orang paling ganteng di dunia. Bohong itu. Ya, DRT aja nomor 20 suaminya. Boleh gitu, ya. Bahkan kadang kita mesti memuji walaupun bohong Pak kepada istri, ya. Untuk membahagiakan hatinya boleh. Istri kita masak sayur Pak, 3 kali itu Pak naruhin garam. Mesti kan sekali, ini sampai 3 sendok naruhin garam. Kita makan, ditanya sama istri, gimana bang rasanya? Waduh, masya Allah ini, gitu. Nggak pernah ketemu masakan kayak begini, enak banget. Nah, boleh tuh Pak. Padahal kan bohong, ya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau beliau benar, jadi Sayyidah Aisyah pernah lewat di samping Masjid Nabawi. Ada ibu-ibu Pak lagi pada ngerumpi. Kalau kita mungkin sekarang ibu-ibu PKK kali. Lagi pada ngobrol tentang ketampanan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dalam kisah di Al-Quran kan ketika beliau lewat, itu orang perempuan ngiris tangannya pakai pisau nggak terasa Pak. Saking takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf lewat, ini keiris nih Pak tangannya. Itu nggak terasa. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kalau saat itu yang lewat adalah Nabi Muhammad, niscaya mereka memotong lehernya tanpa terasa. Oh, begitu tuh Pak. Ya, kata orang, ya mentang-mentang suaminya katanya. Nah, tapi seperti itu yang diajarkan Sayyidah Aisyah. Ya. Istri sering-sering memuji suami, suami juga sering-sering memuji istri. Gitu. Kemudian yang keempat, yang ketiga al-kidbu, berbohong. Yang keempat al-nazru lima yahrumu, melihat sesuatu yang diharamkan. Nah ini ada satu kaidah Pak. Wajah wanita itu bukan aurat, tapi bukan berarti boleh kita liatin, gitu Pak. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ini bukan berarti perempuan bebas ngelihat dada laki-laki. Itu mah kewajiban nutupin, gitu. Jadi yang wajib kita tutupi dari pusar sampai lutut. Perempuan tetap nggak boleh ngelihat bagian dada laki-laki. Sama dengan wajah wanita. Itu bukan aurat, tapi bukan berarti boleh kita liatin, gitu. Ya. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan, maka batal tuh pahala ibadah puasa kita, gitu. Kalau satu kali enggak Pak, satu kali itu nikmat dari Allah. Nah yang kedua nggak boleh. Satu kali juga batal puasanya Pak, kalau ngelihatnya nyari, gitu. Di mall nih, matanya jelalatan nyari yang cakep, biarpun cuma sekali ya batal puasanya. Gitu. Jadi Ja'far bin Abi Thalib kalau nggak salah pernah haji bersama Nabi. Ja'far ini ngeliatin perempuan aja Pak, sama Nabi diginiin. Gitu. Udah sekali aja kata Nabi. Gitu. Maka di kalangan thariqah Pak,
adab jalan itu ngeliatin jempol kaki, gitu. Kalau kita jalan, ya, yang diliatin jempol kaki, gitu. Nah, kalau perempuan yang kecantikannya luar biasa, wajib tuh Pak, pakai cadar. Ada perempuan nih misalkan nyebrang di McD Pak, pas dia nyebrang mobil pada tabrakan. Ah, yang begitu wajib tuh Pak, pakai cadar, ya. Karena kecantikannya mengganggu ketentraman umum itu, ya. Tapi kalau dia lewat orang lagi pada buang muka, itu memang nggak wajib Pak pakai cadar, gitu. Al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Ya biasa para pedagang nih Pak, ya. Jualan jeruk ditawar sekilo berapa Bang? 20.000, 15 ya. Wah, demi Allah. Ya, belinya juga nggak dapat. Padahal dapat. Nah, batal tuh Pak pahala puasanya. Nah, sumpah ini kalau kita mengikuti akhlak Imam Syafi'i, beliau pernah bilang, saya tidak pernah bersumpah atas nama Allah kecuali ketika diminta oleh pengadilan. Karena memuliakan asma Allah, gitu. Jadi kata beliau begitu, saya nggak pernah bersumpah atas nama Allah kecuali ketika diminta oleh pengadilan. Yang keenam, al-qaulu zur, ya, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang membuli orang, itu juga membatalkan pahala puasa Ramadan. Jumlah kita terusin dikit ya Pak, mengenai yang membatalkan puasa. Ya, kalau makan minum itu sudah menjadi rahasia umum, ya. Nah, ada permasalahan yang mungkin jarang diketahui, yaitu mengenai hukum mandi ketika puasa, kemudian ada air yang masuk ke telinga. Nah, di sini dijelaskan oleh pengarang kitab At-Taqiratus Sadidah. Kalau kita mandi, kemudian tidak sengaja ada air yang masuk ke dalam telinga, kalau mandinya adalah mandi yang diperintahkan oleh agama, maka puasanya nggak batal. Contoh, kita tidur Pak siang-siang hari Minggu jam 9. Ya, kemudian mohon maaf kita mimpi junub, kan harus mandi itu Pak. Kalau nggak mandi nggak bisa sholat zuhur kan, berarti hukum mandinya wajib. Nah, kita mandi sudah hati-hati, ternyata masih ada air yang masuk ke telinga, itu tidak batal puasanya. Atau mandi yang hukumnya sunnah, seperti mandi mau sholat Jumat, itu kan hukumnya sunnah. Kita mandi, ya, udah berusaha hati-hati, ternyata masih ada air yang masuk ke dalam telinga, itu tidak membatalkan puasa. Kalau mandinya diguyur, kalau mandinya berendam kayak orang berenang, batal puasanya, gitu. Nah, kemudian kalau mandinya itu mandi mubah, mana mandi mubah? Mandi karena keringetan, nggak enak karena lengket, atau badan kita bau, pengen mandi atau gerah, itu mandi yang hukumnya mubah. Ada air masuk ke telinga, meskipun tidak sengaja, itu membatalkan puasa. Kenapa? Sebab mandi mubah bisa ditunda ba'da maghrib. Kalau mandi junub nggak bisa ditunda, gitu. Kalau kita nggak mandi ya nggak boleh sholat, gitu. Nah, kemudian hukum menelan air liur, air ludah. Ya, hukum menelan air ludah hukumnya mubah, tidak membatalkan puasa dengan syarat air ludahnya itu murni, tidak bercampur dengan yang lain. Kita lagi puasa nih Pak, air ludah kita kumpulin tuh di mulut, dapat setengah gelas misalkan. Kita minum glek aja, nggak batal puasanya. Tapi kalau dia bercampur dengan yang lain, mana bercampur? Nah, gigi kita bolong Pak, kemudian kita begini, agak asin-asin dikit, nyampur sama ludah, kita telan, batal puasa kita. Atau sisa makanan yang ada di gigi, ya, kita sahur Pak,
kebetulan pakai rendang gitu. Kan nyelip tuh Pak di gigi. Pas zuhur kita mainin pakai lidah, ada sisa sahur nih gitu. Kalau tahu sih kayaknya nggak bakal nyelip Pak. Kita makan, batal tuh Pak puasanya gitu ya. Nah kemudian kumur-kumur ya. Kalau kumur-kumur itu diperintahkan oleh agama dan kita sudah hati-hati. Kemudian ada air yang masuk ke dalam tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kumur-kumurnya tidak diperintahkan, mana contohnya? Kumur-kumur yang keempat dalam wudu. Kalau 1, 2, 3 kan pertama, kedua, ketiga, itu diperintahkan. Kumur-kumur yang keempat itu bukan perintah. Nah kalau kita kumur-kumur, ya, kemudian ada air yang ketelen, itu batal puasanya. Gitu. Jadi kumur-kumur kalau memang diperintahkan kita udah hati-hati, kemudian ada yang masuk ke telinga, ke dalam tenggorokan, itu nggak batal puasanya. Jadi kumur-kumur nih Pak. Kayak di sini misalkan nih, tahu-tahu mobil bis yang toilet itu kan kencang tuh Pak, klaksonnya. Kita kaget, ada yang ketelen, itu nggak batal puasanya. Karena kita udah bersikap hati-hati. Tapi kalau kitanya sembrono, kumur-kumur, gituin tuh Pak. Itu mah batal puasanya, gitu. Kemudian hukum infus atau suntikan, ya. Nah, ini dibagi dua. Kalau infusan itu fungsinya mengganti makanan dan minuman, itu membatalkan puasa. Tapi kalau infusan itu sifatnya vitamin, itu tidak membatalkan puasa. Obat kalau masuknya lewat manfaz itu ini Pak, mulut, telinga, hidung, kemudian dubur gitu. Itu batal puasanya. Tapi kalau masuknya lewat suntikan, kalau obat, itu enggak membatalkan puasa gitu. Nah di sini ada satu kesalahpahaman sebagian saudara kita yang mengkritik tentang istilah imsak. Ya. Ada sebagian saudara kita yang menganggap apa itu imsak? Nggak ada imsak di zaman Nabi katanya. Ini nggak baca penjelasan ulama Pak. Gitu. Dari mana timbul tradisi imsak? Imsak itu menahan diri nggak makan nggak minum kira-kira 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Dasar imsak itu adalah hadis Rasul. Jadi Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah itu beliau pernah sahur bersama Nabi. Riwayatnya Ibnu Abbas kalau nggak salah. Kemudian Ibnu Abbas atau Anas bin Malik kemudian ditanya, berapa lama antara Nabi berhenti makan dengan masuknya waktu sholat subuh? Kemudian sahabat menjawab, kira-kira seukuran lamanya orang baca Quran 50 ayat. Dari situ Pak timbul sunnah imsak. Kalau subuh, wujubul imsak. Gitu. Jadi beberapa menit, kira-kira 10 menit sebelum masuk waktu subuh, kita sudah disunnahkan tidak makan lagi, tidak minum lagi. Maka timbul istilah imsak. Dasarnya tadi ketika sahabat ditanya, ya, jeda waktu antara Nabi berhenti makan ya dengan masuknya waktu sholat subuh kira-kira berapa lama? Seukuran lamanya orang baca 50 ayat. Nah dari situ timbul imsak. Ya. Kalau subuh namanya wujubul imsak. Ya, wajib ya imsak gitu. Dan subuh ini kalau untuk puasa jangan berpatokan kepada azan di masjid, jangan Pak. Jadi kalau sudah imsak kita udah nahan diri Pak. Karena masjid suka nggak bareng Pak azannya. Yang sini Allahu Akbar, yang sini udah hayya ala sholah. Gitu. Jadi minimal kalau kita punya jam ya imsak tuh udah nggak makan. Minimal 3 menit lah ya.
Nah kalau maghrib juga sama, lewatin sedikit gitu, lewatin sedikit ya. Bahkan orang Syiah itu Pak, kalau maghrib di kita itu jam 6, dia buka puasa setengah 7 Pak. Kenapa? Sebab perintah Qur'annya summa atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Kalau masih ada mega kuning, mega putih, itu belum malam katanya. Gitu. Saya punya teman orang Syiah begitu Pak. Saya udah buka dia belum. Gitu. Kau ente nggak buka, belum malam katanya. Gitu. Sebab perintah di Quran summa atimmus syiyam ilal lail, bukan ilal maghrib katanya. Gitu. Padahal yang paling paham Quran adalah Nabi. Nabi ketika maghrib buka puasa. Berarti yang dimaksud ilal lail itu adalah sampai datang waktu maghrib gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita pahami pada taklim kita pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ayo, fadhol Ustaz. Salam. Ah, iya. Iya. Sebenarnya mau Maradona nggak apa-apa Pak. Kita jelasin. Yang pertama mengenai fidyah sholat. Jadi fidyah itu hukum asalnya terkena pada puasa yang ditinggalkan. Ya. Nah kemudian sholat itu ya dikiaskan. Artinya usaha orang yang hidup agar jenazah ini mendapatkan rahmat Allah. Irhamu mautakum bisodaqoh gitu. Nggak ada Pak fidyah sholat. Kalau fidyah sholat ada enak Pak, nggak usah sholat aja setahun. Tinggal beli beras gitu. Jadi nggak bisa Pak, nggak bisa yang namanya sholat itu ditambal dengan fidyah. Sholat wajib itu bisa ditambal dengan sholat sunnah, tapi nanti di yaumil qiyamah. Maka yang waktu muda sering ninggalin sholat dan lupa bilangannya, perbanyak sholat sunnah. Nanti akan menambal. Kalau di hukum dunia nggak bisa. Selama kita tahu, ingat wajib diqodho. Gitu. Jadi fidyah sholat itu nggak ada. Ya. Ini cuma usaha kehati-hatian dari orang yang hidup agar keluarga yang meninggal dunia itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ulama yang melakukan ini adalah Imam Subki dalam kitab Fathul Mu'in ya, Subki. Ya kalau enggak disebut fidyah anggap sedekah, Pak. Ya, irhamu mautakum bisedekah gitu. Saya pernah ngobrol sama orang yang orang awam tapi logikanya luar biasa Pak. Jadi kan suka ada istilahnya kritik. Kenapa ke orang meninggal dunia kayak orang pesta? Wow, makanan gitu. Tahlil 7 hari 7 malam ngeluarin makanan. Saya pernah nanya waktu itu. Kok ente ngeluarin sampai luar biasa? Duit keluar makanan setiap malam itu. Apa ini nggak berlebihan? Jawabannya bikin saya sadar, Pak. Apa jawabannya? Orang tua kita sudah ngurusin kita dari kecil. Mungkin habis ratusan juta katanya. Kok kita berat mau ngeluarin 10 juta aja agar orang tua kita dirahmati Allah di alam kuburnya.
Kan kalau kita bilang berlebihan nih, misalkan kayak orang pesta, tapi logika orang awam begitu, Pak. Orang tua kita dari dulu ngurusin kita mungkin habis ratusan juta. Sekarang beliau meninggal. Gitu. Masa kita nggak mau ngeluarin duit 10 juta buat bagi-bagi sodakoh agar orang tua kita mendapatkan rahmat Allah di alam kubur. Gitu. Kemudian yang kedua mengenai niat. Ya. Jadi kalimat Ramadan ini isim ghair munsharif. Ya. Kaidahnya itu wajurra bil fathati malam yansharif malam yudhaf aw ya'ti ba'da al surif. Isim ghair munsharif itu khafadnya dengan fathah selama dia tidak diidofatkan kepada kalimat setelahnya. Nah, dalam lafaz nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan itu diidofatkan kepada hadhihi sanah. Jadi kalimat yang benar Ramadhani hadhihi sanati. Gitu, Pak. Itu kata Imam Nawawi. Ya, penjelasan Imam Nawawi mengenai harkat dari sigat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Bacanya Ramadhani hadhihi sanati. Ya, kalau dia enggak diidofatkan Ramadhana. Tapi karena dia diidofatkan kepada kalimat setelahnya, maka kembali ya majrurnya dengan kasrah. Jadi bacanya Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi kalau masyarakat susah dibenerin, Pak, udah biarin aja. Ya. Kayak kita usolli, Pak, kita sholat zuhur. Usollinya usolli fardhu asri, enggak masalah. Yang penting ketika takbir Allah niat di hatinya sholat zuhur gitu. Ya, daripada kita berantem orang satu masjid gara-gara Ramadhani sama Ramadhana. Tapi kalau ngelihat bacaan yang sahih kata Imam Nawawi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu. Gini tuh Ustaz. Kalau begitu Ustaz ngejelasinnya sambil bawa kitab Fathul Mu'in bilang, ini Imam Nawawi yang ngomong gitu. Ayo, Fadl. Ya. Jadi kalau dia khawatir atas dirinya sendiri, maka dia hanya wajib qadha. Enggak wajib bayar fidyah. Kalau dia takut bayinya, khawatir sama bayinya, wajib qadha, wajib bayar fidyah. Atau khawatir sama dirinya sekaligus sama bayinya, itu wajib qadha, wajib bayar fidyah. Jadi kaidahnya kalau dia takut hanya untuk dirinya, itu baru cuma kewajibannya qadha. Ya. Nah ini bapak-bapak penting nih Pak, mengatur angka kelahiran. Jangan sampai begini Pak, tahun 2020 nikah, 2021 hamil, nggak puasa, 2022 nyusuin, 2023 hamil lagi, nggak puasa lagi. Akhirnya istrinya nggak pernah puasa Pak, hamil nyusuin. Jadi mesti diatur juga gitu angka kelahiran. Belum nanti kita atur juga mengenai jarak kelahiran Pak. Ya, jangan sampai begini, 1 tahun itu yang satu masuk kuliah, satu masuk aliyah, satu masuk SMP, satu masuk SD. Berapa tuh Pak? Kiamat sugro tuh Pak. Gitu. Ya, jadi diatur angka kelahirannya. Gitu. Ini tuh, Ustaz. Ada lagi yang ayo fadhil. Bentar Ustaz. Ayo. Iya. Niatnya kalau dalam bahasa Arab nawaitu shauma ramadhana syahron. Nawaitu shauma ramadhana syahron. Muqallidan lil imami Malik lillahi ta'ala. Harus disebutin Pak.
muqallidan lil Imam Malik, bertaklid kepada Imam Malik. Ya, nawaitu sauma ramadhana syahron muqallidan atau litbai Imam Malik, ya, muqallidan lil Imam Malik lillahi taala. Kalau nggak hafal Arabnya ya yang penting di hati nggak apa-apa. Ya, karena niat itu adanya di hati. Ya, cuma kalau udah biasa pakai nawa itu kurang yakin Pak kita biasanya gitu. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Ayo Ustaz Fadl, ayo. Pasir. Ya, yang pertama mengenai orang yang penyakit wasir. Ya. Jadi ketika orang mengalami kondisi khusus, maka berlaku juga hukum khusus Pak. Gitu. Kalau emang penyakit itu makzur, ma'fu. Ya, boleh deh kan kalau udah keluar, kalau hukum umum itu kan memasukkan sesuatu ke dalam manfaz itu membatalkan puasa. Nah, kalau orang yang memang kena wasir itu ma'fu. Karena penyakit gitu. Jadi boleh dimasukin lagi ya, ke dalam bolnya itu dan itu tidak membatalkan puasa gitu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Lupa saya. Oh, fidyah. Orang kaya menerima fidyah, baik fidyahnya puasa ataupun sholat, haram hukumnya. Berarti dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Fidyah itu haknya orang miskin. Nggak boleh orang kaya ngambil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana kalau fidyah sholat? Nah, kalau yang udah biasa fidyah sholat, ya taklid kepada Imam Subki Pak. Ya, taklid kepada Imam Subki. Dalam penjelasan sebagian ulama kan dasarnya hadis Nabi, irhamu mautakum bis sodakoh. Ya. Kalau kita mau sebut sodakoh ya nggak masalah. Ya. Tapi intinya jangan sampai nanti ada kesan di masyarakat bahwa sholat yang ditinggalkan itu bisa diganti dengan fidyah. Nanti orang menyepelekan sholat, gitu. Ya, menyepelekan sholat. Bahkan di sebagian tempat bayar fidyah itu pakai didorong-dorong Pak. Dorong sebelah sana, dorong sebelah sini. Ya, diterima, diserahin lagi, didorong lagi, gitu. Kalau pakai mobil truknya maju mundur tuh Pak. Gitu. Ya. Itu bagi orang yang memang kondisinya sangat miskin, dikeluarkan fidyah, kemudian yang menerima mengembalikan lagi sebagai hadiah, kemudian diberikan lagi, kemudian dikembalikan lagi sebagai hadiah, diberikan lagi sebagai fidyah, nah, begitu seterusnya. Itu berlaku untuk orang-orang yang kondisi ekonominya sangat miskin. Itu cara yang ya, diberikan oleh para ulama gitu. Nah, yang satu tradisi yang agak kurang bagus nih Pak, itu ngasih amplop ketika sholat jenazah gitu ya. Sehingga nanti ketika orang yang meninggal itu orang miskin, tambah bingung Pak. Gitu. Udah biaya-biaya yang lain dia pusing, nanti dia mikirinnya gimana buat amplop orang yang mensolatkan jenazah. Dulu ayah saya Pak pernah ada orang di kampung saya itu ngadu ke ayah saya.
Pak Ustadz, orang tua saya sholatin di rumah aja dah katanya. Emang kenapa? Nggak punya duit buat ngasih amplop orang yang sholat. Nah, ini Pak, yang apa namanya efek negatifnya. Bukan kita ngelarang orang mau sodakoh, tapi waktunya jangan pada saat sholat jenazah. Nanti kesian yang nggak punya, ya udah bingung gitu. Sampai ada yang bilang, ya saya sholatin di rumah aja lah gitu. Nah, lebih bijaknya sodako itu dititipkan kepada DKM, tolong berikan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Ya, jangan sampai orang nggak mau mensalatkan keluarganya di masjid karena nggak punya duit buat ngisi amplop untuk diberikan kepada orang-orang yang mensalatkan jenazah. Gitu. Mungkin itu. Ada lagi yang mau nanya? Fadhol, kalau ada yang mau nanya. Rabbil alamin.